Dengan membangkitkan Yesus pada hari ketiga, pertama, Bapa mau menunjukkan tepat janji, setia dengan janjinya, bahwa dia bilang kepada Yesus, "Nak, kamu akan menderita dan wafat, tapi pada hari ketiga kamu akan bangkit." Dan ia membuktikan itu dengan Yesus bangkit, dan buktinya adalah kubur kosong. Demikian juga Yesus pernah menyampaikan kepada para rasul, waktu malam Kamis Putih kan, saya pernah mengatakan kepada kita, kenapa itu para rasul seperti hilang setelah makan kenyang di malam perjamuan? Kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup
di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Seandainya yang pergi ke kubur membawa rempah-rempah itu juga Ibu Yohana yang ada di sekretariat, kamu percaya enggak? Kalau lihat potongannya Ibu Yohana, susah juga percayanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada yang masih ingat lagu yang pernah saya nyanyikan waktu kita merayakan hari ulang tahun pernikahan sedunia. Saya ambil sedikit kutipannya untuk kita mudah ingat akan apa inti dari perayaan Malam Paskah. Gini dia. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka. Selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah untuk merawat cinta. Gini, Paskah dan kebangkitan itu adalah bukti kalau Tuhan itu sangat setia janji. Kita itu sering lupa janji dan ingkar janji. Masalah hidup perkawinan dan percintaan selalu terjadi karena semangat berjanji tetapi lupa ingat dan sering mengingkari. Dalam Injil kita menemukan cerita tentang perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus untuk membawa rempah-rempah. Dan ketika sampai di kubur melihat kubur kosong, malaikat datang dan bilang, ibu-ibu, kamu tidak ingat apa yang Yesus katakan di Galilea? Bahwa aku akan mati dan hari ketiga akan bangkit. Kamu hitung sudah sejak dia mati itu hari keberapa ini? Dan kenyataan itu disampaikan oleh perempuan-perempuan itu
kepada para rasul, Petrus dan kawan-kawan, sisa 11 rasul minus Yudas. Dan celakanya para rasul juga tidak percaya. Ya, mereka juga lupa kalau Yesus pernah berjanji bahwa ia akan mati dan hari ketiga ia bangkit. Kalau kita pakai logika kontekstual ya, mungkin perempuan-perempuan ini tukang gosip dan penebar berita palsu. Sehingga itulah kenapa para rasul tidak percaya. Maka kalau ada ibu-ibu yang masih suka gosip dan buat berita hoax, sudah tidak usah merasa berkecil hati. Sudah dari dulunya sudah begitu. Tapi jangan terus dikembangkan. Karena kalau kita terus gosip dan berita hoax dan berita palsu, itu menunjukkan bahwa kita itu bukan para militer dan memiliki militansi cinta, tapi militansi benci. Masih ingat renungan akhir waktu kita ini kan, tablo. Para rasul dan perempuan lupa dan tidak ingat, entah karena mereka pikun atau karena memang mereka sengaja lupa. Tapi saya rasa itu adalah bagian dari ekspresi manusia yang sangat natural, karena kita mudah lupa dan gampang ingkar janji. Maka dengan membangkitkan Yesus pada hari ketiga, pertama, Bapa mau menunjukkan tepat janji, setia dengan janjinya, bahwa dia bilang kepada Yesus, "Nak, kamu akan menderita dan wafat, tapi pada hari ketiga kamu akan bangkit." Dan ia membuktikan itu dengan Yesus bangkit, dan buktinya adalah kubur kosong. Demikian juga Yesus pernah menyampaikan kepada para rasul, waktu malam Kamis Putih kan, saya pernah mengatakan kepada kita, kenapa itu para rasul seperti hilang setelah makan kenyang di malam perjamuan terakhir, giliran Yesus memanggul salib ke Golgota, mereka tidak ada. Waktu itu saya bilang, Yesus mau membangun harapan untuk mereka percaya bahwa enggak apa-apalah Yesus menderita, toh hari ketiga dia bangkit. Jadi ini ada hubungan dengan tema pesiarahan harapan. Jadi hidup kita itu hidup untuk membangun harapan, dan jangan sampai hopeless, kehilangan harapan. Penting membangun harapan, karena itulah yang membuat kita selalu terobsesi. Kata orang Latin, dum spiro spero. Selagi kita bernafas, jangan pernah berhenti berharap. Setiap menarik dan menghembuskan nafas, Anda perlu mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Harus berubah dari sebelumnya. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa Yesus tes mental para murid. Benar nggak mereka percaya dengan apa yang Yesus katakan? Rasanya mereka masih ragu. Buktinya ketika perempuan itu datang mengatakan bahwa kubur kosong, mereka malah kebingungan. Sebenarnya kalau mereka ingat janji Yesus, mereka pasti langsung mengatakan, oh benar ini, dulu dia pernah berjanji kalau dia mati tapi hari ketiga bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudari, manusiawi sekali itu lupa janji, tapi sangat tidak manusiawi kalau ingkar janji. Benar atau salah? Pak Adol, dia tersenyum, pasti dia mau jawab. Manusia lupa janji itu natural, tapi kalau ingkar janji itu natural enggak? Pak Uki? Nah ya, karena orang kalau ingkar janji itu dia sadar bahwa dia sudah berjanji tapi dia mau ingkari. Nah Bapak Ibu, kenapa malam Paskah itu paling penting itu pembaharuan janji baptis, supaya kita jangan lupa janji. Jadi manusia selalu ingat, Tuhan selalu ingat janji, tapi manusia selalu lupa janji. Tuhan selalu berjanji untuk setia, tapi manusia seringkali tidak setia janji. Tuhan dalam bacaan 1 dan 2 bercerita tentang menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan dia bilang, kamu berjanji untuk setia kepada saya. Tapi dalam kenyataan, dalam perjalanan di padang gurun, mereka tidak setia. Mereka marah lagi dengan Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan kasih ular bedung. Karena tidak setia. Untung saja Tuhan ini maha murah.
Nah, masalah kesetiaan inilah masalah penting yang perlu kita sadari untuk merayakan malam Paskah, dan itulah nanti yang akan kita ungkapkan kembali dalam janji baptis. Dalam janji baptis, kalau saya tidak salah ingat, itu ada 3 hal yang dimintai untuk kita jawab. Pertama, berjanjikah Anda untuk menolak setan? Ya, saya berjanji. Buru-buru mau menolak setan, seringkali kita yang mudah kesetanan. Bagaimana kita tolak setan? Kita sudah lebih dahulu kesetanan. Benar Ibu Yuli? Wih, dia langsung senyum angguk tadi karena mungkin Pak Heri yang lebih dulu kesetanan. Ada Pak Servas, kalau Madrid kalah berarti kesetanan sudah dia ya. Stres, apalagi mereka bilang gara-gara Mbappe pindah ke Real Madrid makanya tidak bisa menang Liga Champions. Berarti Mbappe bapak setan itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita berjanji untuk menolak setan. Setan sebenarnya tidak mau ganggu kita. Seringkali kita takut setan, tapi kita lupa setan juga sebenarnya takut kita. Hanya karena kita sudah lebih dahulu kesetanan, jadi kita sama-sama takut. Terus janji yang kedua, dan segala perbuatannya, perbuatan setan. Siapa yang bisa lihat perbuatan setan? Yang kita bisa lihat, banyak manusia yang berbuat seperti setan. Sehingga tidak perlu sebenarnya cari setan itu di mana. Di dalam diri kita semua sudah ada setannya. Kita kan kalau lihat orang buat aneh dan salah, langsung bilang, setan kau. Nah, kan? Jadi tidak perlu cari itu setan. Sudah ada di dalam diri kita. Terus yang ketiga, dan segala tipu muslihatnya, nggak perlu butuh setan datang kita tipu-tipu, karena kita sudah aslinya memang tukang tipu. Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa kali Anda tipu istri atau suami? Masa tidak pernah? Pastilah. Hanya malaikat saja yang tidak pernah tipu istri atau suami. Yang kemarin itu kok sudah habis? Iya, beli sayur, padahal beli lipstik. Kan kalau jujur saja bilang ini untuk lipstik, untuk sayur kan nggak apa-apa juga ya bapak-bapak ya. Daripada pakai tipu-tipu kan, bapak-bapak lebih seru lagi. Kok cepat sekali habis uangnya Pak? Iya, traktir teman, padahal isi judi online. Jadi tidak perlu setan untuk kita jadi tukang tipu, karena memang kita sudah suka tipu. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, malam ini kita akan membaharui janji baptis untuk mengingatkan kita, jangan lupa janji. Ya kalau lupa janji manusiawi, tapi jangan ingkar janji. Juga jangan lupa memelihara kesetiaan. Kenapa? Kebangkitan adalah bukti untuk menunjukkan kepada kita, Tuhan itu setia dengan janjinya, walau kita sering tidak setia dengan janji kita. Waktu kita baptis, waktu kita nikah, kita mengungkapkan janji setia. Tapi setelah dibaptis dan setelah menikah, kita tidak setia janji lagi dan tidak setia pada janji. Coba nanti kamu lihat, tidak semua. Kadang-kadang waktu anak atau cucunya baptis, satu keluarga datang ke gereja. Setelah dibaptis hilang, tunggu mau nikah lagi baru muncul. Waktu menikah, janjinya sampai air mata keluar, tidak ada yang suruh. Giliran sudah ini, setan apa segala macam, kau lupa semua janji. Itulah maksud dari kebangkitan, menerangi kembali hati dan pikiran serta seluruh diri kita dengan cahaya Kristus, supaya kita belajar menjadi orang-orang yang setia pada janji. Semoga Tuhan memberkati.